Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum teman-teman, annyeong ya bun. Kami di sini dari kelompok 2 akan membuat podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi abnormal, di mana novelnya berjudul Pinatri ing Peleng Ati. Tahun terbitnya kapan sih? 2015 dan mempunyai halaman 234 halaman. Karyanya sendiri dari Piwik SA. Nah, novel ini menceritakan tentang kecemasan, di mana novel ini merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi di masyarakat, terutamanya pada remaja, apalagi perempuan. Bagaimana sih awal mula terjadi kecemasan yang dialami oleh tokoh utama itu? Awal mulanya yaitu diperkosa oleh majikannya, di mana tokoh utamanya yang bernama Minten, yaitu yang seorang gadis yang berasal dari Surabaya, bekerja di kota besar untuk membantu perekonomian keluarganya. Nah, Minten ini bekerja di sebuah keluarga kaya raya. Awal mulanya tuh dimana majikannya Pak Handono yang sudah beristri dan namun belum mempunyai anak, sudah 15 tahun, dan juga Pak Handono ini sudah mulai menyukai Minten sejak awal Minten bekerja di situ. Nah, awal mulanya tuh pada sore hari di mana Pak Handono baru pulang kerja, namun melihat keadaan rumahnya yang sepi, dan juga dia melihat Minten yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Di situ juga Pak Handono mempunyai niat buruk terhadap si Minten ini, dan pikiran buruknya itu ya serupa itu, memperkosa si Mintennya itu. Nah, disitulah hari terburuk Minten itu. Pak Handono memperkosa Minten, dan dari perbuatan kejinya itu Pak Handono dari perbuatan kejinya Pak Handono itu Minten membuahkan hasil di mana dianya hamilnya. Setelah dia diperkosa oleh majikannya, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu yaitu dia ketahuan oleh istri majikannya. Nah, gimana dia ketahuan oleh istri majikannya setelah dari kejadian itu Minten terlihat seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Dia juga mulai biasa aja gitu terhadap majikannya, tetapi dia tidak berani untuk menatap majikannya ini, tuannya ini. Tetapi pada suatu hari tetangganya merasa ada perubahan dalam dirinya si Minten ini, dan tetangganya ini melaporlah gitu kepada istri majikannya itu gitu kan, ada yang berubah dari tubuhnya si Minten. Di situ juga Minten sudah mulai menutupinya dengan memakai pakaian-pakaian yang besar untuk menutupi perutnya yang sudah besar. Dan pada suatu hari istri majikannya ini atau yang bernama Bu Lestari mulai menanyakan kepada Minten apakah dia hamil. Di situ Minten terlihat terkejut dengan pertanyaan Bu Lestari ini. Nah, namun dia tetap diam saja gitu dan tidak berani untuk mengatakannya. Tetapi Bu Lestari ini memaksa untuk dia berbicara jujur gitu kepada Bu Lestarinya ini. Dan dia jujur, dia hamil udah 5 bulan namun tidak mengakui siapa ayah dari anaknya itu. Setelah Minten diketahui hamil oleh istri majikannya, apa lagi yang terjadi? Dia diusir oleh istri majikannya ini, dimana Ibu Lestari ini sudah kecewa dengan Minten karena adanya hamil dan tidak jelas ayahnya siapa. Dia mengusir Minten dari rumahnya dan dipecat lagi itu juga. Dianya sebelum dipecat itu dia memberikan beberapa lembar uang 5.000 untuk memberikan itu kepada Minten sebagai hasil jeripaya dia selama sebulan itu. Setelah dia diusir oleh majikannya, apa yang dilakukannya setelah itu? Setelah diusir oleh majikannya, Minten pulang ke rumah orang tuanya. Dia berharap saat dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bisa diterima dan mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Namun kenyataannya yang dia pikirkan tidak sama yang diinginkan. Saat tiba di rumah, ayahnya sudah tahu bahwa Minten pulang dengan kondisi hamil, dan saat itu juga ayahnya langsung
dan karena merasa kecewa dan malu karena mempunyai anak perempuan yang hamil di luar nikah. Saat itu juga ayahnya tidak mau mendengarkan penjelasan apapun tentang kondisi Minten yang hamil gitu kan, dan langsung mengusir dari rumah. Dan Minten yang sudah merasa sakit hati dengan perkataan ayahnya, dia langsung memutuskan untuk pergi dari rumahnya, meninggalkan desanya, juga pergi untuk melanjutkan kehidupan sebenarnya. Nah, setelah itu wujud kecemasan seperti apa yang dialami oleh Minten ini? Wujud kecemasan yang dialami oleh Minten sendiri yaitu takut tidak dapat pekerjaan tetap karena kondisinya yang hamil, juga sering dianggap remeh karena hamil di luar nikah dan merasa selalu mempunyai nasib buruk, selalu ditimpa dengan nasib buruk gitu. Nah, kalau menurut Mutia sendiri, bagaimana sih cara tokoh utama dalam novel ini menghadapi kecemasan? Ada 3 cara yang untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh Minten ini, yaitu pertama, menjauh dari orang lain, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ingin orang lain tahu tentang situasinya. Menjauhi orang lain juga dilakukan untuk menenangkan pikiran dan hatinya dari rasa cemas. Yang dilakukan oleh Minten ini, dia pergi dari desa dan dia meninggalkan desa dan pergi ke kota Malang, tempat di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya. Di kota ini juga dia mencoba menenangkan pikirannya dari rasa cemas. Dia juga mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Yang kedua, menerima diri sendiri, yaitu kemampuan yang dilakukan oleh seseorang secara penuh untuk menerima apa yang ada pada dirinya terkait sifat-sifat yang dimilikinya. Yang dilakukan oleh Minten ini yaitu menerima dengan ikhlas apa yang sudah dialaminya selama ini. Jadi kuncinya yaitu bersabar dan ikhlas meski dalam kesulitan. Dia juga berharap bahwa apa yang sudah dialaminya hari ini tidak akan terjadi keesokan harinya. Yang ketiga, membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru bukan sekedar membuka lembaran baru, tetapi sebagai perbedaan dengan lembaran lama yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang di setiap waktunya. Memang benar bahwa setiap luka tidak bisa dilupakan begitu saja, tetapi menjadi manusia yang masih membutuhkan kehidupan lain tidak bisa menghentikan waktu saat itu juga. Seperti yang dialami oleh Minten, dia berjuang dengan memulai hidup barunya untuk menghadapi rasa cemasnya. Oke. Nah, sekian dari podcast kami yang mereview novel dari Pinatri Intelengati dengan karya dari Tiwik SA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.